bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh, kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke belakang, ke seberang. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, dalam perikop yang lain, orang-orang yang minta tanda ini hanya diberi tanda Yunus. Yunus itu semula tidak menghendaki Tuhan itu mengampuni orang berdosa. Akhirnya Yunus pun bertobat. Jadi orang berdosa sejak bertobat, Tuhan tetap berkenan. Karena yang menjadi fokus perhatian Allah itu bukan dosa manusia, tetapi pribadi manusia itu sendiri. Jadi yang dibenci Tuhan maupun yang mestinya kita benci juga itu hanya dosa. Dosa atau tindakan atau perbuatan yang melanggar perintah Allah. Tindakan berdosa itu yang dibenci, tetapi orangnya tidak boleh dibenci. Seperti tadi dalam bacaan pertama, Kain yang membunuh Habil, adiknya. Tuhan masih melindungi Kain. Kenapa? Memang iri hati menjadi penyebab terjadinya dosa yang lebih besar daripada sekedar iri hati. Dosa pokok, salah satu dosa pokok. Pembunuhan. Itu dosa berat. Tapi Tuhan masih memberi kesempatan kepada Kain untuk hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kain masih dilindungi, jangan sampai ada tangan kotor lain membunuh Kain. Itu artinya pribadi manusia memang sungguh berharga di mata Tuhan. Maka dalam perkembangan selanjutnya sampai zaman kita sekarang ini, yang namanya pribadi manusia itu begitu berharga. Tanpa ada tambahan-tambahan diberikan, ditempelkan, yang namanya pribadi manusia itu tetap berharga pada dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia adalah gambar Allah sendiri. Ciptaan Allah yang memiliki kelebihan-kelebihan daripada makhluk-makhluk yang lain. Maka dewasa ini kita juga harus saling menghormati, menghargai. Bahkan terhadap mereka yang berdosa kepada kita, yang jahat kepada kita. Perintah Kristus jelas, cintailah musuh-musuhmu. Karena mereka memang pantas dicintai. Seperti Kain, itu pantas dicintai Tuhan. Bukan dihukum pertama-tama, tapi dicintai. Mungkin cara menghukum Tuhan itu dalam rangka mendidik supaya orang kembali ke pangkuannya, bukan untuk menghukumnya. Barangkali itu menjadi salah satu cara mendidik umat manusia supaya memang menjadi pribadi-pribadi yang memang sungguh berharga di mata Tuhan. Yang kedua, iman itu tidak pernah boleh dipaksakan. Seperti bacaan Injil tadi, Yesus tidak mau dipaksa untuk membuat tanda, membuat mukjizat dan lain sebagainya. Dan Yesus juga tidak mau memaksa orang percaya. Jadi menjadi Katolik memang tidak boleh itu asal muasalnya dari suatu paksaan. Demikian juga orang menikah dalam gereja Katolik tidak boleh ada paksaan. Kalau terjadi dibatalkan. Bahkan kalau imam yang mau memberkati perkawinan tahu bahwa itu ada unsur paksaan, pasti akan ditolak.
dibatalkan hari itu juga. Entah itu paksaan berupa ancaman karena sudah hamil lebih dulu dan lain sebagainya, biasanya yang terjadi kan seperti itu. Entah dipaksa untuk menikah, dipaksa menikah sekaligus juga menjadi Katolik dan segala macam, itu tidak diperkenankan. Ini membatalkan. Di mata Yesus, di mata Allah, orang menjadi pengikut Yesus dengan dipaksakan itu membuat hati Tuhan gembira, senang. Justru hatinya tercapik-capik. Karena Allah sendiri tidak pernah memaksa manusia. Justru ketika Allah menciptakan manusia, disertai pula dengan kebebasan. Jadi kebebasan ditunjung tinggi oleh Allah. Pertama martabat manusia, yang kedua kebebasan. Manusia sebagai pribadi bermartabat, berharga di mata Tuhan, yang kedua kebebasan dijunjung tinggi oleh Allah. Kita semoga bisa mengamalkan ajaran dari Tuhan sendiri.